Oke. Dan tema kita tahun ini adalah berlari dan terbang bersama Tuhan. Tema tahunan kita adalah berlari dan terbang. Ayatnya dari Yesaya 40 ayat 31. Bisa ditampilkan? Yesaya 40 ayatnya yang 31. Minta tolong multimedia, handphone saya soalnya di belakang. Saya nggak bisa lihat ayatnya, saya nggak bisa buka ayat di sini. Oke. Tetapi orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini ayat yang menjadi ayat tema tahun ini. Ayat tema GBI Christ Kingdom Family tahun ini. Yang mana kita akan menjadi orang yang berlari, tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Mereka akan terbang seumpama Raja Wali. Dan buat saya kata ayat ini dimulai dengan kata gini, menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dimulai dengan menanti-nantikan Tuhan, menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan. Baru kita mendapat kekuatan baru. Kata mendapat kekuatan baru di dalam bahasa Inggris, renew. Mereka mendapat kekuatan yang diperbaharui. Terus mereka akan terbang. Ketika kekuatannya diperbaharui, orangnya diperbaharui, baru mereka bisa terbang bersama Tuhan. Baru kita bisa terbang dan berlari bersama Tuhan. Kenapa? Kenapa kita butuh kekuatan Tuhan? Kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Roma 12 ayatnya yang kedua bilang begini. Tetapi saudara-saudara, aku menasihatkan apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayatnya yang kedua. Di Roma 12 ayat yang kedua. Oke, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, saya akan terbang lebih dalam, kita masuk lebih dalam. Dan ayat ini bicara gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Don't be conformed. Kenapa? Jangan saya masuknya dengan ini. Apa hubungannya dengan terbang? Apa hubungannya dengan terbang? Kadang-kadang kita mau terbang bersama Tuhan, tapi kita membawa beban. Kalau bebannya kebanyakan, dosanya kebanyakan, bisa nggak terbang? Pesawat pun kalau kelebihan beban, nggak bisa terbang. Iya kan? Kita mau terbang bersama Tuhan, kita mau berlari bersama Tuhan. Pelari nggak boleh bawa beban. Kalau dia mau berlari dengan kencang. Benar kan? Oke. Janganlah serupa dengan dunia ini. Dunia menawarkan apa sih? Dunia membuat kita menjadi orang yang ayatnya bilang begini, tetapi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ayat versi bahasa Inggrisnya bilang ini, do not be conformed by the world. Jangan menjadi terkonfirmasi oleh dunia, mencari konfirmasi dari dunia, jangan mencari and be not conformed by to this world. Do not conform to this world. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini atau jangan menjadi secetakan dengan dunia ini atau jangan menjadi orang yang mau seperti yang digambarkan dunia. Dunia menggambarkan apa sih? 1 Yohanes 2 ayat 16 bilang gini. 1 Yohanes 2 ayat 16 bilang gini, ada 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa sih keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup? Ini berbicara tentang perut, keinginan mata,
kita lihat, dan keangkuhan hidup. Ini kalau ilmu ekonominya dibilang gini, primer, sekunder, tersier. Iya kan? Ada keinginan primer, apa itu? Kebutuhan pokok, makan, minum, pakai. Benar kan? Terus kebutuhan sekunder apa? Yang kita lihat, jam, segala macam. Terus tersier apa? Kebutuhan-kebutuhan yang mewah. Itulah keangkuhan hidup. Wih, handphonenya bagus. Wih, itunya mahal. Iya kan? Wih, jam tangannya 2M. Itulah keangkuhan hidup, mencari jati diri dari dunia. Dan kadang-kadang itu yang saya bilang, kadang-kadang menjadi kaya dosa enggak? Enggak. Menjadi makmur dosa enggak? Enggak. Tapi itu menjadi beban palsu. Karena kita saking inginnya kita menjadi kaya, saking inginnya kita menjadi orang yang diakui oleh dunia. Iya kan? Orang-orang kaya dapat pengakuan dari dunia. Orang-orang itu, kita mencari pengakuan. Tapi Alkitab bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kita perlu makan nggak? Perlu. Kita perlu minum? Perlu banget. Benar kan? Kita perlu pakaian segala macam, kita perlu. Tapi Alkitab bilang begini, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Satu. Terus yang kedua, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu pakai, itu di Matius 6. Gak usah dibuka ayatnya. Matius 6. Matius 6 ayat yang ke-33 bilang ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan tambahkan. Berarti yang kita cari apa? Kerajaan Allahnya dulu. Benar kan? Itu semua yang menjadi penghalang atau beban-beban. Alkitab bilang begini dalam Ibrani 12 ayat yang pertama dan kedua. Coba kita lihat. Ibrani 12 ayat yang pertama dan kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Oke, sampai di situ saja. Marilah kita melakukan yang mana? Tanggalkan beban dan dosa kita. Oke, kita tanggalkan beban, dosa. Baru kita lakukan, baru bisa kita tertuju kepada Yesus. Kita cuma bisa menanggalkan beban dan dosa kita ketika kita tertuju kepada Yesus. Nah, apa hubungannya dengan ayat yang pertama Roma 12? Tema saya hari ini kan renewing our mind. Memperbaharui pola pikir kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini dan berubahlah menurut pembaharuan budimu. Bisa ditampilkan Roma 12 ayat yang kedua dari King James. Do not, tadi bahasa Inggrisnya? Do not be conformed. And be not conformed to this world, but be ye transformed by renewing of your mind. Dan engkau bisa membuktikan dan engkau bisa menyatakan apa yang baik dan berkenan dan sempurna dari keinginan Tuhan. Itu saya terjemahkan langsung. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi. Kita cuma bisa bergerak dengan Tuhan kalau pemikiran kita dibaharui. Kenapa saya bilang gini? Berapa banyak kita yang tahu tentang Christopher Columbus yang dulunya orang yang pertama kali mengelilingi dunia. Oke? Christopher Columbus pertama kali mengelilingi dunia. Dia dikenal dengan orang yang pertama kali mengelilingi dunia. Enggak ada manusia sebelum Christopher Columbus yang pernah mengelilingi dunia. Kenapa? Karena mereka percaya dalam pemikiran mereka, apa yang mereka lihat di ujung sana, kalau mereka sampai di ujung sana mereka jatuh ke dalam jurang. Benar kan?
Itu. Dan Christopher Columbus membuktikan bahwa tidak. Ada pemikiran-pemikiran yang membuat kita terbatas. Membuat kita tidak bisa bergerak maju bersama Tuhan. Ketika pemikiran kita cuma tentang hal-hal yang kita khawatirkan setiap hari, apa yang kita pakai, apa yang kita mau minum, apa segala macam keinginan-keinginan kita nggak bisa terbang bersama Tuhan. Nah, ya Alkitab bilang, tanggalkan beban itu, tanggalkan dosa. Kalau dosa ya wajib lah ya, nggak perlu dijelaskan lagi. Tapi beban-beban itu, saya sering sebutnya dengan teman-teman saya atau teman-teman komunitas saya bilang sama teman-teman saya yang di Makassar, itu beban palsu semua. Dulu saya pimpin anak muda di Makassar juga, orang-orang kerja. Pernah dengar quarter life crisis? Pernah kan? Sempat heboh ya, quarter life crisis. Yang umur 25, pencapaian kamu apa? Di umur kamu yang 25. Benar kan? Dunia kan berbicara itu, pencapaian kita apa? Dan kita mulai dituntut dengan beban-beban palsu. Kita menjadi orang yang kita bukan menjadi diri kita sendiri. Kita tidak menjadi diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita dituntut oleh dunia. Kita mau menjadi orang yang diterima oleh dunia. Nah, makanya kita perlu pembaharuan. Pembaharuan. Kata pembaharuan atau renew dipakai kata anai. Dalam bahasa Yunani, anakainosis. Anakainosis atau bahasa dasarnya itu dari kata anakainos. Bahasa anakainosis itu artinya direnovasi. Memperbaharui pemikiran itu dimulai dengan merenovasi. Merenovasi artinya bagaimana? Ada perombakan. Ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Ada adjustment. Adjustment. Penyesuaian. Ada penyesuaian yang harus kita lakukan. Penyesuaian apa? Penyesuaian yang sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang firman Tuhan katakan. Anakoinosis ini, perubahan ini membuat kita menjadi orang yang bisa bertumbuh menjadi dewasa. Dalam apa? Dalam pemikiran. Kata pemikiran dipakai kata nous. Nous. Dalam bahasa Yunaninya nous. Artinya pemikiran, akal sehat. Atau bahasa berikutnya adalah ginosko, keintiman. Pemikiran akan Kristus. Keintiman akan Kristus. Perubahan-perubahan itu terjadi cuman karena kita bisa ketika kita intim dengan Kristus. Perubahan-perubahan itu cuman bisa terjadi ketika kita intim dengan Kristus. Nah, banyak orang, saya harus hati-hati sebutkan ini. Banyak orang mengalami mujizat tapi gagal mengalami terobosan dalam hidupnya. Dia datang ke gereja, dia alami mujizat, benar kan? Tapi pulang dia punya tembok-tembok yang gagal dia hadapi. Tiap hari dia jatuh lagi. Ada dosa-dosa yang sering dia lakukan, jatuh lagi. Itu cuma bisa dilakukan dengan pola pikir yang berubah. Ketika pola pikir kita berubah, kebiasaan kita berubah. Hidup kita berubah. Benar kan? Karena respon kita berubah, ketika kita menghadapi masalah, respon kita berubah juga. Ketika pola pikir kita dibaharui. Jadi kita melakukan perubahan dalam pola pikir. Hidup kita akan berubah, kita akan mengalami terobosan-terobosan. Dan kita bisa menyatakan kehendak Tuhan. Dan kita tahu apa yang Tuhan ingini. Dengan kita melakukan perubahan pola pikir. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana? Ngomongnya sih gampang. Iya kan? Perubahan pola pikir, benar kan? Gampang. Saya dari depan ini pun kalau ngomong gampang. Perubahan pola pikir itu. Tapi melakukannya itu kan sulit. Benar kan? Benar. Kita pergi lagi lebih dalam firman Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Matius 11, 28, 29. Bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang bisa mengalami perubahan-perubahan itu? Marilah
Oke, oke, sabar. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tahan di situ. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kadang-kadang beban itu membuat kita menjadi lesu. Kadang-kadang membuat kita menjadi capek. Tuhan, saya capek. Kenapa? Terlalu banyak bebannya Tuhan. Benar kan? Kadang-kadang karena bebannya begitu banyak, masalahnya begitu banyak, kita lupa beribadah, kita lupa datang kepada Tuhan. Benar kan? Benar kan? Benar apa benar? Ketika tagihan jatuh tempo, rekening gak cukup, datangnya kepada siapa? Tuhan? Apa kepada orang yang kayaknya itu bisa minjemin gua duit? Kayaknya si B bisa minjemin gua duit. Atau, gue terima kerjaan ini. Hari Minggu pun gak apa-apa. Gue dibayar. Benar apa benar? Kadang-kadang itu yang menghalangi kita menjadi maju bersama Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa maju karena ada beban-beban yang kita bawa. Padahal Tuhan sendiri bilang, janganlah kamu khawatir. Sebab semua itu dicari oleh dunia. Itu di Matius 6. Itu Bapak Ibu pulang baca. Matius 6 ayat 28 sampai 33. 34 lah. Gitu. Kadang-kadang beban-beban itu membuat kita struggling. Jadi Tuhan bilang begini, marilah kepada aku. Tuhan tahu. Tuhan tahu nggak kita punya beban? Tuhan tahu. Tuhan tahu kita butuh pakaian. Tuhan tahu. Benar kan? Benar nggak? Benar. Kalau Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak mungkin bilang jangan kamu khawatir. Iya kan? Tuhan juga nggak mungkin bilang di ayat ini, marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Yang letih lesu dan berbeban berat. Beban itu yang membuat kadang-kadang kita nggak bisa maju sama Tuhan. Kita nggak bisa ikut Tuhan. Tuhan mau kemana nih? Berbicara tentang berterbang dan berlari bersama Tuhan, itu bicara tentang kita dibawa sama Tuhan, kita masuk promosi bersama dengan Tuhan. Kita akan dipromosi sama Tuhan, kita akan dipakai sama Tuhan. Tapi kalau beban agenda kita sendiri terlalu berat, bagaimana Tuhan mau pakai kita? Benar kan? Tuhan suruh kita, kamu lakukan Tuhan, tapi Tuhan, ini Tuhan suruh bilang, kamu lakukan pelayanan di tempat ini, di tempat A. Tuhan, kerjaan saya banyak, saya nggak bisa. Tuhan, saya harus lakukan ini, saya harus lakukan itu. Untuk kebutuhan hidup saya. Pelayanannya kita tinggalkan. Bagaimana kita mau dipakai Tuhan? Benar kan? Kalau kita punya beban-beban, beban-beban yang memerintah, tidak membuat kita bertumbuh. Itu yang saya bilang, beban. Kita mau mengalami terobosan, ya Tuhan bilang, kuncinya satu, datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku. Tuhan tahu, tapi Tuhan butuh kita mengakuinya. Benar enggak? Satu hal yang Tuhan kasih sama manusia, yang Tuhan gak bisa interupsi sama sekali. Apa itu? Apa itu yang Tuhan kasih sama manusia dan tidak ada satu orang pun yang bisa interupsi. Dan Tuhan tidak bisa interupsi. Tuhan sendiri gak bisa interupsi. Apa itu? Free will. Kehendak bebas kita. Itu yang Tuhan kasih. Benar kan? Itu yang Tuhan kasih. Kehendak bebas. Kenapa kehendak bebas? Coba kalau kita diciptakan Tuhan dan Tuhan bisa interupsi kehendak bebas. Manusia gak bakal jatuh dalam dosa. Adam gak mungkin jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena ketika dia pengen makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, Tuhan langsung bilang, hop, jangan. Benar kan? Tapi Tuhan biarkan itu terjadi. Benar kan? Apakah Tuhan mau manusia jatuh dalam dosa? Enggak. Tapi itu kehendak bebas. Nah, kehendak bebas kita inilah yang harusnya kita
Taklukkan di dalam Tuhan. Taklukkan dengan Tuhan. Yaitu kita gunakan kehendak bebas kita datang sama Tuhan. Tuhan, beban saya banyak Tuhan. Masalah saya banyak. Saya tuh sering datang sama Tuhan. Ketika saya menghadapi masalah yang saya nggak bisa. Saya datang sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Tuhan tolong. Saya cerita sedikit latar belakang saya. Latar belakang saya tobat 2010. Saya tobat 2010, saya pemakai 8 tahun. Pemakai narkoba 8 tahun. 8 tahun dari SMA sampai 2010. 2010, 8 tahun saya pakai sampai di titik benar-benar saya sampai di titik yang saya nggak tahu bagaimana lepasnya. Yang saya terjerat, orang narkoba tuh punya kebiasaan buruk. Apa? Semua apa yang dia punya, kalau udah nggak ada duit, apapun yang dia punya, apapun yang dia dapat, bukan punya dia pun dijual. Benar kan? Jadi manusia klepto, apapun dijual. Saya sampai di titik motor saya jual, TV saya jual, tempat tidur saya jual. Serius. Serius. Cuman satu yang saya... Jadi ceritanya 2010 ketika saya ngalami drop banget. Udah nggak ada apa-apa gitu, udah nggak bisa, nggak ada apa-apa. Orang tua saya udah meninggal dua-duanya. Orang tua saya udah nggak ada dua-duanya. Dan mama saya meninggal pas saya SMP, papa saya meninggal ketika saya umur 23. 2008. Nah 2010 banyak hal, saya mulai drop di situ. Dari papa saya meninggal, saya makin drop dan makin hancur. Pergaulan makin bebas. Dan saya jual semuanya. Satu-satunya yang saya punya di dalam kamar, waktu itu ceritanya saya udah drop banget. Saya sempat dibilang DPO sama teman-teman saya di Makassar. Polisi nyari saya, gitu. Sampai saya dikunci. Pokoknya nggak boleh keluar rumah. Di atas jam 6 sore udah nggak bisa keluar rumah. Dikunci nggak, kuncinya disita segala macam. Cuman bisa di kamar, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada TV, nggak ada apa, nggak ada handphone, nggak ada semua-muanya. Cuman ada tempat tidur dan satu yang saya punya, Alkitab. Alkitab seru, benar kan? Alkitab. Jadi yang nemenin saya kalau saya bosan adalah Alkitab. Saya baca Alkitab. Waktu itu baca yang saya tahu, saya mulai dengan perjanjian baru. Saya baca perumpamaan di Matius 13 saja itu bingung, minta ampun. Ini tentang apa sih Tuhan? Perumpamaan ini tentang apa Tuhan? Saya nggak ngerti. Saya cuma berdoa sama Tuhan satu. Tuhan, ajar saya untuk mengerti firman-Mu. Benar, saya nggak tahu. Doa saya simpel, Tuhan ajar dong. Saya nggak berdoa seperti hamba Tuhan yang kayak tadi yang saya ngomong. Tuhan ajar saya ngerti firman-Mu enggak. Tuhan ajar saya ngerti ini, apa artinya? Berapa bulan kemudian, oleh anugerah Tuhan, saya bisa sekolah Alkitab. Lucu ya, orang baru tobat tiba-tiba sekolah Alkitab 2 bulan kemudian. 2 bulan, sebulan kemudian lah. Saya sekolah Alkitab, masuk sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab di Makassar. Waktu itu saya belum tahu Pak Luther, belum kenal. Saya sekolah Alkitab di Makassar, satu gereja di Makassar. Akhirnya saya disuruh tinggal dalam gereja. Ngapain dalam gereja? Nyapu. Nyapu gereja. Pokoknya kamu sekolah Alkitab, selesai sekolah Alkitab, kamu bersihin gereja. Siap. Itu aja. Pelayanan paling pertama saya apa? Bersihin gereja. Nyapu. Ngepel. Dalam gereja. Tidur dalam gereja. Makan di gereja. Itu aja tiap hari. Ya kita datang pada Tuhan. Dan singkat cerita, Tuhan bebaskan saya, Tuhan pulihkan saya. Walaupun dalam perjalanan saya dari 2010 sampai hari ini, saya masih jatuh beberapa kali kok. Saya masih mengalami kejatuhan dalam hidup saya. Sempat jatuh 2012, 2 tahun kemudian jatuh lagi. Itu semua yang Tuhan proses. Tapi sejak itu, saya ngerti gini. Sejak 2012 itu yang saya jatuh lagi, saya ngerti gini. Ada satu hal yang saya tidak lakukan sama Tuhan. Yaitu saya nggak pernah datang sama Tuhan.
buat pengakuan sama Tuhan. Saya datang sama Tuhan, saya buat pengakuan sama Tuhan. Tuhan, saya gak mampu tanpa Tuhan. Tuhan, mau dong lepas dari narkoba. Tuhan, mau dong lepas dari ini. Serius, sampai hari ini, rasa sakau itu udah gak ada. Pengen ngerokok, minum pun gak ada. Minum paling minum bir buat. Nggak pernah lagi. Udah hampir nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Paling sekali segelas gitu. Asalkan nggak mabuk kan. Alkitab bilang kan. Janganlah kamu minum sampai mabuk. Saya nggak ajar saudara untuk mabuk. Tapi ya itu rokok pun udah enggak, minum enggak. Sekarang pun punya keinginan minum pun udah enggak. Minum bir, mabuk-mabukan gitu udah enggak. Enggak ada semuanya, hilang. Saya lihat ke belakang, loh kok bisa ya? Saya lepas semua dengan mudahnya. Kok bisa ya tanpa sadar saya lepas semuanya. Saya percaya itu anugerah Tuhan. Saya percaya itu yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Ketika kita datang sama Tuhan, kita lakukan, kita ngomong sama Tuhan. Tuhan beban saya kok berat. Tuhan beban saya berat. Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kemudian apa yang kita harus lakukan yang kedua? Pikul kuk yang kupasang padamu. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Pikul kuk yang kupasang. Yang kedua kita harus pikul kuk Tuhan. Pikul kuk Tuhan tuh enak, serius. Kenapa enak? Bisa ditampilkan gambar kuk. Nah ini kuk. Kuk ini ada dua lubangnya, kiri dan kanan. Saya mau bagikan fakta sedikit tentang kuk. Kuk ini biasanya dipasang dua kerbau. Satunya kerbau yang senior. Satunya yang baru. Jadi kalau seniornya udah nggak mampu lagi, yang baru, yang tadinya yang juniornya digantikan dengan yang baru lagi, yang juniornya naik jadi senior. Tapi saya mau bilang gini, kuk ini, kalau kuk ini kan ada dua, kiri dan kanan. Kalau kuknya Tuhan, kita pikul kuknya Tuhan. Artinya Tuhan di samping kita, benar kan? Tuhan yang menuntun kita, kiri. Kiri. Kita tinggal ikut, susah nggak? Alkitab bilang begini, Mazmur bilang begini, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang benar. Artinya langkah kita tinggal ngikut apa yang Tuhan tentukan. Benar kan? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi ketika pola pikir kita berubah, kita menjadi orang-orang yang dibarui dalam Kristus. Kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang berkenan. Benar kan? Perbuatan-perbuatan kita yang tadi Roma 12 bilang begini. Perbuatan-perbuatan yang kita dapat membedakan perbuatan baik dan benar yang berkenan kepada Allah. Ketika perbuatan kita berkenan kepada Allah, artinya kita menjadi orang yang berkenan. Ketika kita menjadi orang yang berkenan, langkah kita yang siapa yang tetapkan? Tuhan. Bukan kita lagi yang menetapkan langkah kita. Tapi Tuhan yang menetapkan langkah kita. Kita dapat berjalan dengan enteng. Mau dunia tawarin apa, kita tahu. Kenapa? Karena kita udah mengalami Tuhan. Kita udah mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan. Dan kita tahu ketika ada beban masalah, ada rintangan-rintangan yang Tuhan yang tetapkan. Tuhan yang ada di situ bersama kita. Siapapun, kita bisa punya saudara, kita bisa punya keluarga yang banyak duit, segala macam. Tapi pada akhirnya mereka nggak bisa kita harapkan. Kita nggak bisa berharap sama mereka. Kita cuma bisa berharap sama Tuhan. Karena ketika kita berharap kepada manusia, suatu saat kita akan kecewa. Benar kan? Pasti. Oleh karena itu kita harus ikut Tuhan. Terus yang ketiga apa? Belajar. Yang ketiga belajar. Ketika kita pikul kuk, kita berjalan dengan Tuhan.
Kita ambil kuk Tuhan. Kita lepaskan beban kita lepaskan masalah kita. Ketika kita datang sama Tuhan, kita akui kelemahan kita akui beban-beban kita bawa sama Tuhan, kita kasih sama Tuhan. Yang kedua, kita pikul kuknya Tuhan. Kita ganti kuk palsunya kita. Yang tadinya kita bawa sendiri, tapi dengan Tuhan, kita menjadi lebih ringan. Yang ketiga, belajar. Kata belajar artinya ada salah. Benar kan? Kita nggak mungkin bilang belajar kalau nggak pernah salah. Tuhan bilang belajarlah dariku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Belajar sama Tuhan. Belajar dari hidupnya Tuhan Yesus. Belajar dari Alkitab. Ketika kita bisa memperbaharui pola pikir kita mendengar apa yang Tuhan mau. Bahkan Yesus pun di dunia ini dia bilang gini, saya nggak pernah melakukan apapun yang tidak aku lihat daripada Bapa. Apa yang aku lakukan itu yang kulihat Bapa lakukan. Benar kan? Artinya polanya sudah dikasih sama Tuhan Yesus. Kita tinggal ngikut. Ngikutnya gimana? Kita lihat apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Ikut Tuhan tuh gak harus selalu menjadi hamba Tuhan. Percaya deh. Gak harus jadi pendeta. Percaya. Kita masing-masing punya panggilan. Kita masing-masing punya destiny. Kita masing-masing punya tujuan dalam hidup ini. Benar kan? Untuk menjadi satu tubuh Kristus. Begitu. Ketika kita melakukan itu, kita datang sama Tuhan, belajar, kita jatuh, bangun, jatuh, bangkit lagi. Ada satu dalam Lukas 22 apa 23, saya lupa, nggak usah ditampilin. Ada satu cerita yang Tuhan, yang saya mau bilang sama saudara, Bapak Ibu. Kalau kita ikut dengan Tuhan, belajar sama Tuhan, kita jatuh, Tuhan tahu kapan kita jatuh. Dalam kisah Lukas di 22 atau 23 itu, sebelum pas perjamuan terakhir, Petrus ngomong gini, hari ini Tuhan bilang gini sama Petrus, ayam tidak akan berkokok sebelum kamu menyangkal aku 3 kali. Artinya Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tetapi aku berdoa agar jiwamu diselamatkan. Dan apabila kamu insaf, ajarlah saudara-saudaramu yang lain. Artinya Tuhan tahu. Benar kan? Kapan Petrus mau jatuh? Benar kan? Tuhan tidak bilang, Petrus, awas besok kamu sangkal saya. Awas kamu, saya kutuk kamu. Enggak kan? Tapi Tuhan bilang, aku berdoa. Supaya kamu gak binasa. Tapi ketika kamu sudah insaf, sadarkanlah saudara-saudaramu yang lain. Itu yang Tuhan ajarkan. Artinya ketika kita jatuh, Tuhan masih terima. Selama kita mau balik kepada Tuhan. Alkitab bilang begini, 7 kali orang benar jatuh. Artinya Tuhan mengizinkan kita jatuh. Tuhan mengizinkan kita berbuat salah. Bukan berarti berbuat salah itu harus terus-terusan. Tapi kita harus libatkan Tuhan. Artinya ketika kita melakukan kesalahan dalam belajar kita bersama Tuhan. Artinya Tuhan sedang memperlihatkan kelemahan kita. Artinya Tuhan sedang mau memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Ketika kita menyatakan diri kita dengan terbuka kepada Tuhan, kita datang sama Tuhan. Kita pikul kuknya Tuhan. Terus bebannya, aduh Tuhan, gak mampu. Datang sama Tuhan. Belajar sama Tuhan. Tuhan ini lemah lembut. Aku ini lemah lembut dan rendah. Karena jiwamu mendapat kelegaan. Artinya di dalam Tuhan tidak ada penghakiman buat kita. Yang ada kasih sayangnya Tuhan. Tapi kasih sayang itu jangan kita salah gunakan. Jangan sesat. Iya kan? Kita sengaja. Sengaja deh jatuh. Enggak gitu juga konsepnya Pak. Bu. Benar kan? Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan
Itu kita datang sama Tuhan. Tuhan, saya masih lemah dalam hal ini Tuhan. Mungkin dalam hal A, saya udah benar. Saya udah menang. Tapi dalam hal B, saya masih jatuh. Dalam hal C, saya masih jatuh. Yang begitu-begitu, kita harus datang sama Tuhan. Kita harus serahkan sama Tuhan. Dengan begitu hidup kita akan terbebas. Kita akan mengalami terobosan. Tapi terobosan dimulai dari mana? Pemikiran kita. Amin. Amin. Siapa yang mau mengalami terobosan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk terus maju bersama-Mu Tuhan. Ajar kami untuk ikut dalam rencana-Mu Tuhan. Ajar kami untuk pikul kuk-Mu Tuhan. Bawa kami datang padamu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Kami mungkin sering jatuh Tuhan dalam kehidupan ini. Kami mungkin sering lalai dalam kehidupan ini. Dalam pemikiran kami. Dalam tindakan kami. Kami baharui pemikiran kami Tuhan. Bawa kami Tuhan. Lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Bawa kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Biar hidup kami senantiasa berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami mengalami terobosan-terobosan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bisa terbang bersamamu Tuhan. Kami bisa berlari bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Biar apapun yang mereka terima hari ini Tuhan dapat mereka lakukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya.